Kerumunan warga dalam pesta adat Rambu Solo dibubarkan pihak kepolisian dari Polres Tanah Toraja karena diduga akan melaksanakan judi adu kerbau. Warga yang hadir juga abai akan protokol kesehatan. Minta tolong yang sudah berkegiatan, silakan meninggalkan tempat. Pesta adat Rambu Solo atau pesta kematian terpaksa dibubarkan polisi karena menimbulkan kerumunan massa di Lembang Kole Bare Batu, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Puluhan warga hadir untuk menyaksikan acara tersebut tanpa jaga jarak dan banyak dari mereka yang tidak memakai masker. Dalam acara tersebut juga akan berlangsung adu kerbau. Penertiban sempat diwarnai adu mulut karena salah seorang warga marah saat kerbaunya diamankan. Kerbau kita pisahkan kerbau-kerbau keluarga dan bukan punya keluarga, sehingga yang punya keluarga kita suruh pulang, sedangkan kerbau keluarga kita akan data dan itu akan kita cocokkan untuk memang itu digunakan untuk pesta Rambu Solo. Agar warga tidak kembali lagi usai dibubarkan, personil Polres Tanah Toraja membongkar arena adu kerbau yang digunakan berjudi. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Tingginya angka pasien COVID-19 masih terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Casbullah Abdul Majid, Bekasi, Jawa Barat. Petugas masih menyiagakan tenda darurat di halaman rumah sakit. Meski sudah tidak terlihat antrian pasien seperti kemarin, petugas masih mendirikan tenda darurat di halaman rumah sakit. Tenda ini digunakan sebagai screening awal bagi pasien yang memeriksakan diri dengan gejala COVID-19. Hingga Sabtu pagi pemirsa, terkonfirmasi 368 pasien yang dirawat. Saat ini ruang IGD juga dijadikan sebagai ruang rawat inap dengan kapasitas 100 tempat tidur. Jumat kemarin pasien COVID-19 di RSUD Dr. Casbullah Abdul Majid, Bekasi, Jawa Barat membludak. Beberapa pasien yang datang dibawa menggunakan mobil bak terbuka hingga mendapat perawatan di atas mobil. Sementara puluhan pasien lainnya terpaksa mendapat perawatan di selasar rumah sakit. Lonjakan pasien COVID-19 juga masih terjadi di Rumah Sakit Kramat Jati, Jakarta Timur. Kurangnya fasilitas tempat tidur pasien membuat petugas terpaksa mendirikan tenda rawat inap. Pagi tadi 5 pasien COVID-19 menjalani perawatan di tenda darurat. Petugas juga menyediakan oksigen dan infus di dalam tenda karena pasien seharusnya masuk dalam kategori pasien rawat inap di ICU. Pemirsa, langsung saja kita pantau bagaimana kondisi terkini bersama rekan kami Camar Haenda di RSUD Casbullah Abdul Majid, Kota Bekasi, Jawa Barat, dan Hasbi Aulo di RSUD Kramat Jati, Jakarta Timur. Kita akan ke Camar terlebih dahulu di Bekasi. Camar, berapa jumlah pasien yang dirawat di tenda darurat? Ya, Wilson, Deta, dan juga pemirsa, Rumah Sakit Hasbullah Abdul Majid di Kota Bekasi dijadikan sebagai rumah sakit rujukan utama untuk pasien COVID-19. Dan memang berdasarkan pemantauan kami, saat ini terdapat 50 pasien yang berada di tenda darurat. Dan tepat di belakang saya, Wilson, Deta, dan juga pemirsa, saya akan menunjukkan kepada Anda, ini adalah pasien-pasien yang datang sejak pagi tadi. Mereka menunggu untuk hasil tes PCR. Karena memang tenda ini didirikan untuk mengurai antrian pasien, di mana dilakukan triase ataupun screening awal apabila nantinya dengan hasil swab PCR dinyatakan positif, nantinya mereka akan dilakukan rawat inap di rumah sakit ini. Dan berdasarkan pemantauan kami sejak pagi tadi sudah tidak ada lagi pasien yang terlantar di luar seperti kondisi pada Jumat pagi. Dan berdasarkan data terakhir yang kami himpun, saat ini sudah ada sebanyak 368 pasien yang terpapar virus COVID-19 dan melakukan perawatan di rumah sakit ini, dan 60% diantaranya ini mereka merupakan warga asli Bekasi. Dan antisipasi yang dilakukan adalah seperti penambahan dari jumlah personil dari tenaga kesehatan ini sebanyak 50 orang, 40 perawat dan juga 10 dokter. Dan tadi pagi kami sudah melakukan wawancara bersama Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. Berikut kutipan wawancara bersama beliau.
Kapasitas kita nggak akan bisa selesai kalau kita tidak melakukan upaya, dan hari ini saya minta kepala rumah sakit ya untuk memasang tenda ya. Semua saya tutup, parkirnya saya pindahin ke depan Kodim ya, terus parkir dokter apa itu semua nanti di Al-Barkah ya. Sehingga ini full tambahan tenda BPBD dalam rangka tadi, karena orang ini sekarang sudah dari puskesmas juga sudah mendapatkan kesulitan, di rumah sakit swasta juga sudah full, sehingga mereka mencari. Ya pemirsa, itu dia tadi kutipan wawancara bersama Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, dan tentunya pihak pemerintah Kota Bekasi akan terus berkoordinasi dengan pihak rumah sakit terkait dengan lonjakan COVID-19 saat ini. Dan lonjakan COVID-19 tidak hanya terjadi di Kota Bekasi, namun juga di DKI Jakarta. Sudah ada rekan Hasbi Allah di RSUD Kramat Jati Jakarta Timur. Hasbi, silahkan dengan laporan Anda. Ya Camar, terima kasih atas laporannya dan juga bagaimana kejaga kesehatan selalu bersama tim Anda. Di sini kami melaporkan secara langsung dari RSUD Kramat Jati, di mana memang dari tanggal 19 Juni 2021 kemarin terjadi lonjakan yang cukup tinggi, dan kemudian di tanggal 24 kemarin juga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan langsung mendirikan tenda dikarenakan memang jumlah dari occupation bed-nya ini tidak mencukupi lagi di dalam, bahkan pasien sudah mencapai lobi. Itu dikarenakan tentunya banyaknya masyarakat yang terpapar oleh virus COVID-19. Dan sementara itu jikalau dilihat secara langsung, ini ada 6 pasien, dan kemudian juga di sini ada masyarakat yang datang untuk melakukan scanning apakah memang terpapar COVID-19 atau tidak. Dengan mekanismenya, jikalau memang nanti akan datang masyarakat ke dalam, maka akan ditampung terlebih dahulu di sini. Lalu jikalau memang ada pasien yang keluar ke rumah sakit ini, maka pasien yang ada di dalam tenda akan masuk. Sementara ini jumlahnya pasien ini mencapai 76 yang ada di rumah sakit Kramat Jati, kemudian juga 62 pasien bergejala sedang, berat, dan juga kritis. Dan berikut lebih lengkapnya lagi, kami sudah tadi mewawancarai Direktur RSUD Kramat Jati, Riana Asmelia. Sedang kami rawat ada 76 pasien dari kapasitas yang tersedia, di mana 33%-nya itu kritis. Kemudian kurang lebih hari ini 62%-nya itu pasiennya gejala sedang dan berat yang butuh oksigen semua dengan bantuan alat. Ya, sementara ini nantinya jikalau memang ada lonjakan lagi, maka tenda ini tidak lagi digunakan, maka akan ditambah lagi tendanya, ada 2 di sana. Sementara ini 2 tenda ini digunakan untuk vaksinasi. Maka dari itu nanti jikalau ada lonjakan, vaksinasi akan dihentikan dan tendanya akan digunakan untuk rawat inap pasien. Deta dan juga Wilson. Hasbiolo dari Jakarta dan Camar Haenda dari Bekasi, Jawa Timur, terima kasih atas laporan Anda.